Ya, nama saya Didi Dan Putra dan saya akan mempresentasikan tentang deadlock, sumber daya dan proses pemakaian. Jadi, apa itu deadlock? Deadlock atau kekakuan dalam konteks sistem informasi adalah sebuah kondisi di mana ada dua proses atau lebih atau entitas dalam sistem tersebut tidak dapat melanjutkan eksekusinya karena masing-masing menunggu sumber daya atau akses yang dikunci oleh yang lain. Ini adalah situasi yang tidak diinginkan dan dapat mengakibatkan sistem menjadi tidak responsif atau terjebak dalam keadaan di mana tidak ada kemajuan sama sekali. Ya, jadi dalam konteks sistem informasi, deadlock dapat terjadi dalam beberapa kejadian, seperti database manajemen sistem, ketika beberapa transaksi dalam database berusaha untuk mengunci catatan atau tabel yang sama secara bersamaan dan tidak dapat melepaskannya. Jaringan komputer, deadlock dapat terjadi ketika dua atau lebih perangkat atau entitas dalam jaringan bersaing untuk sumber daya jaringan yang terbatas, seperti bandwidth. Sistem operasi, deadlock dapat terjadi ketika beberapa proses atau thread dalam sistem operasi bersaing untuk sumber daya seperti CPU, memori, atau perangkat keras yang terbatas. Aplikasi paralel, pada aplikasi yang dirancang untuk menjalankan tugas secara paralel, deadlock dapat terjadi jika ada dua atau lebih tugas bersaing untuk sumber daya yang sama. Sistem distribusi, deadlock dapat terjadi dalam sistem distribusi ketika beberapa komponen atau node dalam jaringan berusaha untuk mengakses sumber daya yang terlokasi di node lain. Jadi faktor penyebab deadlock, ada beberapa faktor penyebab deadlock seperti ada sumber daya terbatas. Ketersediaan terbatas dalam sumber daya seperti CPU, memori, perangkat keras, atau sumber daya lainnya dapat menyebabkan deadlock. Permintaan bersyarat sumber daya, proses dapat meminta sumber daya dan dengan persyaratan tertentu yang membuat sumber daya tersebut tidak dapat digunakan oleh proses lain sampai permintaan tersebut dipenuhi. Terus ada pembebasan bersyarat sumber daya, proses mungkin hanya melepas sumber daya jika memenuhi kondisi tersebut. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, sumber daya tersebut mungkin tidak dapat dilepaskannya. Terus ada siklus tunggu. Terdapat siklus tunggu di mana setiap proses dalam siklus menunggu sumber daya yang dikunci oleh proses berikutnya. Dalam siklus ini merupakan kondisi klasik untuk deadlock. Terus ada kontrol transaksi. Dalam basis data, penguncian data oleh transaksi tanpa pembebasan yang tepat akan menyebabkan deadlock. Kesalahan desain atau implementasi. Kesalahan dalam desain sistem atau implementasi yang buruk dapat menciptakan potensi deadlock jika pemakaian sumber daya tidak dapat diatur dengan benar. Terus ada komunikasi dan sinkronisasi. Dalam lingkungan yang terdistribusi, masalah komunikasi dan sinkronisasi dalam node atau komponen dapat menyebabkan deadlock. Jadi ada prosedur pemakaian sumber daya. Yang pertama, permintaan sumber daya. Langkah pertama dalam proses pemakaian sumber daya adalah proses harus meminta sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Permintaan ini harus diikuti dengan informasi yang jelas tentang jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. 2. Memeriksa ketersediaan. Setelah permintaan diajukan, sistem harus memeriksa ketersediaan sumber daya yang diminta. Jika sumber daya tersedia, maka proses dapat diberikan akses ke sumber daya tersebut. 3. Penguncian sumber daya. Setelah diberikan akses, proses harus mengunci sumber daya yang diperlukan untuk menghindari penggunaan sumber daya yang bersamaan oleh proses lain. Ini adalah langkah kritis dalam prosedur, dan proses harus memastikan bahwa sumber daya yang dilepas setelah selesai digunakan. 4. Penggunaan sumber daya. Proses dapat menggunakan sumber daya sesuai dengan tugas yang akan diselesaikannya. Selama penggunaan sumber daya, proses harus memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan benar dan tidak disalahgunakan. 5. Pembebasan sumber daya. Setelah selesai penggunaan sumber daya, langkah penting berikutnya adalah membebaskan sumber daya tersebut. Pembebasan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 6. Deteksi penanganan deadlock. Opsional. Jika sistem memiliki mekanisme deteksi deadlock, maka sistem akan membantu pengguna sumber daya yang mendeteksi deadlock jika terjadi. Langkah-langkah penanganan deadlock seperti mematikan proses tertentu atau mengelakkan deteksi kembali dapat diterapkan jika deadlock terdeteksi. Jadi ada contoh deadlock. Jadi bayangkan ada dua mobil A dan mobil B yang sedang mengemudi jalan yang sangat sempit dengan satu jalur. Mereka bergerak maju satu sama lain dari arah berlawanan. Skenario yang mungkin terjadi, mobil A bergerak maju di jalur tersebut menuju mobil B.
Pada saat yang bersamaan, mobil B juga bergerak maju tersebut menuju mobil A. Jadi kedua mobil ini sekarang berada dalam situasi deadlock. Kenapa? Karena mobil A tidak bisa maju lebih lanjut karena di depannya ada mobil B. Dan mobil B juga tidak bisa maju lebih lanjut karena ada mobil A di depannya. Jadi seperti itulah contohnya. Terus ada cara untuk mendeteksi deadlock. Deteksi deadlock adalah proses untuk mengidentifikasi bahwa deadlock telah terjadi dalam sistem. Teknik deteksi deadlock digunakan untuk mengawasi dan memantau perilaku sistem, serta mengidentifikasi jika ada proses atau sumber daya yang terjebak dalam deadlock. Ada beberapa metode umum untuk mendeteksi deadlock dalam sistem informasi. Jadi yang pertama, ada grafik alokasi sumber daya atau resource allocation graph. Teknik ini digunakan dalam sistem dengan pengujian sumber daya. Setiap proses dipresentasikan dengan sebagai simbol dalam grafik, dan sumber daya diimplementasikan sebagai garis-garis. Deadlock dapat terdeteksi jika ada sirkuit dalam grafik yang mengindikasikan bahwa proses saling menunggu satu sama lain. 2. Ada matriks alokasi sumber daya atau resource allocation matrix. Metode ini menggunakan matriks untuk mempresentasikan alokasi sumber daya kepada proses. Matriks ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi apakah ada penguncian sumber daya yang dapat menyebabkan deadlock. 3. Algoritma Bankers algorithm. Ini adalah algoritma khusus yang digunakan dalam sistem dengan alokasi sumber daya yang dinamis. Bankers algorithm memeriksa jika setiap proses masih memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jika tidak, urutan alokasi yang memadai, maka sistem berada dalam deadlock. 4. Algoritma white die atau one white. Algoritma ini digunakan dalam manajemen transaksi basis data. White die memungkinkan proses lebih mudah untuk menunggu proses yang lebih tua, sedangkan one white memungkinkan yang proses lebih tua membunuh proses yang lebih muda. Dalam situasi deadlock, proses yang lebih tua akan terus berjalan, sementara yang lebih muda akan terjebak dan dapat dideteksi sebagai proses yang menunggu terlalu lama. 5. Pantauan kinerja atau performance monitoring. Sistem yang dapat menggunakan alat memantau kinerja untuk mengawasi aktivitas proses dan pengguna sumber daya. Deteksi deadlock dapat digunakan dengan mengidentifikasi jika ada proses yang tidak bergerak selama periode waktu tertentu. 6. Timeout dan heartbeat. Metode ini melibatkan penggunaan timeout dan heartbeat, sinyal periodik dalam komunikasi antar proses atau antar komponen. Jika proses tidak menerima sinyal atau pesan dalam jangka waktu tertentu, sistem dapat menganggapnya terjebak dalam deadlock. 7. Deteksi dengan grafik wait for atau wait for graph. Dalam konteks manajemen transaksi, grafik wait for digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antar transaksi yang saling menunggu. Jika risiko dalam grafik ini, maka deadlock dapat deteksi. Terus ada cara mencegah deadlock. Jadi cara mencegah deadlock ada berbagai cara. Jadi saya jelaskan, ada yang nomor 1 ini, alokasi sumber daya yang sebelumnya, atau preemptive resource allocation. Sistem dapat mencegah deadlock dengan mengalokasikan sumber daya secara eksklusif. Artinya sumber daya yang diperoleh oleh suatu proses tidak dapat diambil oleh proses lainnya sampai sumber daya tersebut dilepaskan. Namun ini dapat mengurangi efisien sistem karena beberapa proses mungkin harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan sumber daya. 2. Algoritma Bankers algorithm. Algoritma Bankers algorithm dapat digunakan untuk memeriksa apakah alokasi sumber daya yang diminta oleh proses akan mengakibatkan deadlock. Sebelum mengalokasikan sumber daya, sistem dapat memeriksa jika alokasi tersebut akan menghasilkan keadaan deadlock dan hanya mengizinkan alokasi yang aman. 3. Pengaturan urutan penguncian atau locking order. Sistem dapat menetapkan urutan penguncian yang konsisten untuk sumber daya. Misalnya jika sumber daya A dan B, sistem selalu mengunci A sebelum B atau B sebelum A. Ini dapat mencegah situasi penguncian yang diperlukan untuk terjadinya deadlock. Dapat mencegah siklus penguncian yang diperlukan untuk terjadinya deadlock. 4. Penggunaan timeout atau batasan waktu. Timeout or time limits. Sistem dapat mengatur timeout atau batasan waktu untuk operasi yang melibatkan penguncian sumber daya. Jika suatu operasi dapat menyelesaikan penguncian dalam batasan waktu tertentu, sistem akan membatalkannya. Hal ini dapat membantu mencegah proses dari terjebak dalam deadlock yang tidak dapat dipecahkan. 5. Deteksi dan penanganan deadlock atau deadlock detection and handling. Sistem dapat menggunakan mekanisme deteksi deadlock untuk mengidentifikasi deadlock
ketika terjadi. Kemudian mengambil tindakan untuk menanganinya. Tindakan ini bisa berupa menghentikan suatu atau beberapa proses terjebak atau mengulirkan kembali transaksi. 6. Desain basis data yang bijak atau wise database design. Dalam basis data, perencanaan yang baik dalam desain database dapat mencegah deadlock, menggunakan transaksi singkat, menghindari pengunjung berlebihan, dan mengurangi waktu retensi kunci adalah beberapa praktik yang dapat membantu. 7. Penggunaan teknologi non-blocking atau non-blocking teknologi. Dalam beberapa kasus, teknologi non-blocking seperti mekanisme lock-free atau wait-free dapat digunakan untuk menghindari deadlock sepenuhnya. Jadi itu saja presentasi dari saya tentang deadlock, sumber daya, dan prosedur pemakaian. Jadi terima kasih.